Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 13 Februari tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, Tuhan Allah memanggil manusia dan bersabda kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Tuhan bersabda, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian bersabdalah Tuhan kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu memperdayakan aku, maka kumakan buah itu." Lalu bersabdalah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Dan kepada perempuan itu Tuhan Allah bersabda, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu sabdanya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan buah pohon yang telah kularang untuk kau makan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bersabdalah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tuhan Allah menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus.
Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya, Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Sikap Hidup Berbelas Kasih. Berbelas kasih adalah sikap cinta di mana orang dengan sukacita berbagi dengan sesama. Orang yang berbelas kasih berbahagia berbagi dengan sesama, bukan karena dia berkelimpahan, tetapi karena dia penuh syukur dalam membagikan apa yang dia punya. Penuh syukur karena orang yang berbelas kasih sadar bahwa baik hidupnya maupun apa yang ada padanya adalah anugerah dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat kisah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu mujizat menggandakan roti dan ikan. Kisah dalam Injil hari ini memberi contoh kepada para murid untuk hidup dalam berbelas kasih dan berbagi dengan sesama. Ketika menantang para murid sebagai pelayan terdekat padanya, Yesus meminta mereka untuk memberi makan kepada sekian banyak orang yang sudah sekitar 3 hari mengikutinya. Ada sekitar 4.000 orang. Sudah 3 hari mereka mengikutinya, pastilah mereka kelaparan, karena bekal yang mereka bawa sudah habis. Para murid pada waktu itu kebingungan, karena mereka hanya berpikir berdasarkan kemampuan diri mereka sendiri, dan mereka gagal berpikir dari pihak Tuhan Yesus. Padahal mereka tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam Yesus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengajar kita untuk selalu berbelas kasih, berbagi kepada sesama sebagai tanda syukur dan kasih. Berbagi bukan berarti hanya untuk memberdayakan orang lain agar bisa mandiri untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Akan tetapi, berbagi juga seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu memberi makan kepada yang lapar, minum kepada yang haus, mengunjungi orang sakit, menghibur yang berduka, serta mengobati mereka yang luka. Kita juga perlu memberi langsung kepada mereka yang berkekurangan apa yang mereka butuhkan. Saudara-saudari terkasih, mungkin timbul di benak kita, saya pun masih berkekurangan.
bagaimana mungkin saya akan membantu orang yang berkekurangan? Lewat bacaan Injil hari ini, kita disadarkan bahwa selalu ada jalan jika kita mau membuka hati untuk berbelas kasih kepada orang lain. Terlebih, saudara-saudara kita yang dalam kesusahan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan sejati, kami mohon, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, agar selalu memiliki sikap hidup yang berbelas kasih kepada sesama, apalagi sesama yang berkesusahan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.